Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Izin memperkenalkan diri Taruna Utama Politeknik Migrasi Angkatan 25. Nama Kemarahan NRT 2022.2530.1.01. Prodi Hukum Keimigrasian A absen 11. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan desain penelitian saya dengan judul penelitian yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Unit Analisis Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada PLBN Intikong guna meningkatkan pengawasan keimigrasian. Latar belakang atau research gap ataupun urgensi masalah. Yang pertama ini pergerakan orang lintas negara terus meningkat seiring dengan perkembangan mobilitas global dan aktivitas ekonomi kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan darat menjadi titik strategis karena berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang secara langsung. Salah satu titik penting adalah pos lintas batas negara Entikong yang menghubungkan antara Indonesia dengan Malaysia. Tingginya arus lalu lintas di wilayah ini meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran keimigrasian, seperti penggunaan dokumen tidak sah, penyalahgunaan izin tinggal, serta praktik perdagangan orang. Yang kedua, secara desain, pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di lapangan masih dominasi oleh pemeriksaan administratif dan wawancara singkat. Pendekatan ini cenderung reaktif dan bergantung pada kemampuan individu dari petugas. Di sisi lain, keterbatasan waktu pemeriksaan akibat tingginya volume pelintas menyebabkan tidak semua penumpang dapat dianalisis secara mendalam. Terus yang ketiga, secara dasolen, pengawasan keimigrasian harus dilakukan secara efektif, selektif, dan berbasis risiko. Hal ini sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara. Implementasi unit analisis penumpang di tempat keimigrasian menjadi salah satu upaya strategis. Unit ini berfungsi mengolah data penumpang, melakukan profiling perjalanan, serta memberikan rekomendasi kepada petugas pemeriksa sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Dengan pendekatan ini, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analisis dan preventif. Terus yang keempat, ini berdasarkan kondisi tersebut, diperlukannya lah kajian yang komprehensif terhadap pelaksanaan unit analisis penumpang di PLBN Ntkong. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan, mengevaluasi pelaksanaan, serta merumuskan strategi peningkatan pengawasan keimigrasian yang lebih efektif dan berbasis data. Dengan demikian, fungsi pengawasan keimigrasian dapat berjalan secara optimal dalam menjaga kedaulatan negara, terutama di wilayah perbatasan Indonesia. Adapun rumusan yang masalah yang ingin saya ambil, yaitu yang pertama, bagaimana tinjauan pelaksanaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi pada PLBN Ntkong. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan unit analisis penumpang guna meningkatkan pengawasan keimigrasian di PLBN Ntkong. Adapun dugaan awal atau presumptionnya ini yang pertama, tinjauan pelaksanaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi pada PLBN Intikong diduga belum optimal dalam meningkatkan pengawasan keimigrasian. Unit ini belum sepenuhnya menjalankan fungsi analisis berbasis risiko secara sistematis. Proses pengumpulan dan pengolahan data penumpang masih terbatas. Profiling perjalanan belum dilakukan secara konsisten. Rekomendasi analisis belum selalu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh petugas pemeriksa. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang analisis data turut mempengaruhi kinerja dari unit analisis penumpang tersebut. Dukungan teknologi informasi juga diduga belum memadai sehingga analisis belum berjalan real time dan terintegrasi. Yang kedua, tinjauan pelaksanaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi pada PLBN Tikong diduga belum optimal dalam meningkatkan pengawasan keimigrasian. Unit ini belum sepenuhnya menjalankan fungsi analisis berbasis risiko secara sistematis. Unit ini proses pengumpulan data dan pengolahan data penumpang masih terbatas. Profiling perjalanan belum dilakukan secara konsisten. Rekomendasi analisis belum selalu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh petugas pemeriksa. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang analisis data turut mempengaruhi kinerja dari unit tersebut. Dukungan teknologi informasi juga diduga belum memadai sehingga analisis belum berjalan secara terintegrasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode normatif empiris, yaitu ketentuan hukum normatif yang terikat pada implikasi
dan akibat hukum dalam tatanan masyarakat menjadi modalitas utama dalam metode penelitian hukum normatif empiris ini. Secara singkatnya, hal ini didasarkan pada bagaimana unit analisis penumpang ini diatur dan bagaimana penerapannya pada di lapangan. Adapun data penelitian, ya ini data primer, ya ini adapun saya ingin melakukan wawancara kepada kepala bidang TPI atau kepala seksi lalu lintas keimigrasian, kemudian kepala subseksi pemeriksaan keimigrasian ataupun SPV pada PLBN Ntkong, kemudian petugas pemeriksaan keimigrasian yang berada di PLBN Ntkong. Data sekundernya ini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Permen Kumham Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian, Permen Nimpas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindak Administratif Keimigrasian, kemudian Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP strip 19.GR.01.01 tahun 2025 tentang Sistem Kerja pada TPI. Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI strip 1041.GR.01.01 tentang pengelolaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019. Adapun teori hukum yang saya gunakan, ya ini teori kedaulatan negara, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur keluar masuk orang di wilayahnya. Konsep ini berasal dari pemikiran Jean Bodin dan berkembang dalam hukum publik modern. Negara berhak menentukan syarat masuk, melakukan pemeriksaan, dan menolak orang asing yang berpotensi mengganggu keamanan. Unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi merupakan bentuk implementasi kewenangan negara tersebut. Petugas tidak hanya memeriksa dokumen perjalanan, petugas juga menganalisis pola perjalanan, tujuan kedatangan, serta potensi pelanggaran keimigrasian. Pendekatan ini memperkuat fungsi negara dalam menjaga kedaulatan wilayah melalui pengawasan perlintasan orang. Adapun temuan penelitian yang ini temuan penelitian pada pelaksanaan unit analisis penumpang di PLBN Tikong menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pengawasan berbasis risiko dengan praktik di lapangan, sehingga menjadi dasar munculnya novelty, invention, dan innovation dalam penelitian ini. Novelty terletak pada fokus kajian yang mengarah pada wilayah perbatasan darat yang selama ini kurang dikaji dibandingkan bandara internasional, serta pada pendekatan integratif antara analisis hukum dan kondisi empiris dengan penekanan pada pemanfaatan data penumpang sebagai instrumen pengawasan preventif. Invention diwujudkan melalui perumusan model operasional unit analisis penumpang yang sistematis dan aplikatif, meliputi indikator risiko pelintas, alur kerja analisis berbasis data, serta mekanisme rekomendasi yang terintegrasi dengan proses pemeriksaan. Innovation tercermin dari usulan penerapan sistem analisis data penumpang secara real-time, integrasi data lintas instansi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang analisis dan intelijen keimigrasian. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian. Adapun keaslian penelitian ini, yang pertama, eh, dari penelitian yang berjudul tinjauan pelaksanaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi Soekarno-Hatta guna meningkatkan kualitas pemeriksaan yang dibuat oleh Aditya Antarmata serta efektivitas passenger Analysis Unit atau PAU dalam mendukung pengawasan dan pencegahan pelanggaran keimigrasian di TPI Soekarno-Hatta oleh Trisha Berlian. Adapun pembedanya dengan penelitian yang pertama, ya ini pada kasus yang ingin saya angkat, penelitian ini fokus pada evaluasi implementasi unit analisis penumpang di PLBN Intikong sebagai instrumen pengawasan berbasis intelijen keimigrasian. Secara empiris, PLBN Intikong memiliki karakteristik perlintasan darat dengan mobilitas tinggi antara Indonesia dan Malaysia. Pola pelintas cenderung berulang, informal, dan berisiko terhadap pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan pekerja migran non-prosedural. Pada kondisi Dasein, pelaksanaan unit analisis penumpang di PLBN Tikong belum optimal. Analisis data penumpang masih terbatas. Integrasi sistem informasi belum maksimal. Kapasitas SDM dalam profiling dan risk assessment masih perlu ditingkatkan. Koordinasi lintas instansi belum berjalan konsisten. Hal ini membuat pengawasan masih bersifat reaktif dan bergantung pada pemeriksaan manual di counter.
Kemudian pada kondisi Dasolen, regulasi keimigrasian mengarahkan pengawasan berbasis intelijen teknologi. Unit analisis penumpang seharusnya melakukan pre-arrival analysis, profiling risiko, dan early warning terhadap penumpang berisiko. Sistem ini harus terintegrasi dengan database nasional dan internasional. Petugas harus mampu membaca pola perjalanan, anomali dokumen, dan indikator risiko lainnya. Kemudian dengan jurnal yang kedua yaitu mengkaji secara empiris dan normatif pelaksanaan unit analisis penumpang sebagai instrumen pengawasan yang berbasis risiko di PNB Tikong. Fokus utama penelitian ini adalah mengukur efektivitas fungsi analisis penumpang dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian pada perlintasan darat yang memiliki karakter berbeda dengan bandara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.